Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan belajar, karena pada saat ini kan pandemi, jadi sekolah juga masih jarang masuk dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran di rumah, dan saya akan memberikan beberapa materi kepada murid saya yang bernama siapa namanya? Yoga Ditya Pratama. Nah, kepada Dik Yoga saya akan memberikan pelajaran. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita untuk melakukan dan melaksanakan belajar bersama bimbel di malam hari ini. Lalu langsung saja kita masuki materi yang pertama atau yang berikutnya yang kita lanjutkan. Ini kita melanjutkan di struktur dan fungsi CPU dalam sistem komputer. Sebelumnya kamu sudah tahu belum tentang apa itu sistem komputer? Belum. Kalau belum tahu, kita belajar di sini apa itu sistem, mengenal sistem komputer itu apa, dan struktur dan fungsi dari sistem komputer tersebut. Terutama kita pertama belajar dari CPU. CPU itu suatu komponen yang utama, karena di dalam CPU itu terdapat beberapa komponen yang dimana untuk menjalankan kinerja dari komputer tersebut dan memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Dan ini fungsi dari apa yang dimaksud dengan CPU nanti kamu bisa mencatat juga sambil melihat yang saya terangkan ini. Jadi di sini CPU adalah Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data bersertakan instruksi yang diberikan kepadanya. Jadi CPU di sini sudah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, merupakan suatu komponen terpenting dari sebuah sistem komputer atau komponen komputer. Sudah paham belum? Di sini bisa dicatat. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini ada gambarnya dari CPU itu. Lalu yang berikutnya ada komponen utama pada CPU. Jadi di sini ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua ada Control Unit. Yang ketiga Register. Dan yang keempat CPU Interconnection. Dan ini ada gambar masing-masing dari komponen utama dari CPU tersebut, dan nanti akan saya jelaskan untuk fungsinya. Ini gambaran dari posisi atau letak dari komponen utama pada CPU tersebut yang kamu bisa lihat di sini, dan nanti juga bisa catat. Lalu saya menjelaskan yang pertama, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Di sini bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. Yang kedua, ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya, seperti istilahnya. Yang ketiga, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Jadi di ALU ini atau Arithmetic Logic Unit ini suatu
bagian atau suatu komponen pada CPU yang membentuk fungsi pengolah data yang nantinya masuk kepada komputer tersebut. Dan seperti fungsi yang ketiga, ada dua bagian, yaitu bagian unit logika, boolean, dan aritmatika, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada control unit. Di sini bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Jadi di control unit ini memiliki tugas yaitu mengontrol operasi dari CPU. Kan CPU tadi ada beberapa komponen di dalamnya, seperti yang ini. Kalau dari dari hardware itu seperti VGA, seperti memori RAM, seperti power supply dan lain-lain, kan itu nantinya memiliki fungsi masing-masing dan kerjanya nanti dikontrol oleh ini dari control unit ini. Jadi secara keseluruhan dari unit CPU itu nanti akan dikontrol oleh control unit ini sesuai fungsi masing-masing. Dan yang berikutnya termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Di sini ada kata memori, berarti kan ada dalam penyimpanan, dan di sebuah komputer itu kan ada penyimpanan yang bentuknya sementara dan bentuknya permanen. Yang sementara itu biasanya masuk di seperti HDD atau SSD. HDD itu hard disk atau SSD. Kalau sementara biasanya ikut di memori yang disediakan oleh prosesor. Itu nanti sementara sifatnya, tapi untuk yang permanen itu nanti di seperti hard disk atau SSD. Lalu yang berikutnya ada register. Register ini media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Lalu memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tentang memori, media penyimpanan pada register ini bersifat internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, dan memori ini bersifat sementara. Jadi hal ini sudah jelas yang saya bilang tadi, menyimpan di memori sementara seperti di prosesor. Jadi prosesor itu menyediakan penyimpanan tapi sifatnya sementara, dan memberikan data atau untuk data disimpan dan diolah yang dikerjakan oleh usernya, dan nantinya kan bisa disimpan secara permanen itu nanti lewat hard disk atau SSD. Lalu yang berikutnya ada CPU interconnection. Nah, di sini yang bagian 4 ini memiliki fungsi sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Yang dua komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register. Yang ketiga komponen eksternal CPU atau sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Jadi dari keempat komponen dari CPU yang di CPU interconnection ini, yang paling terakhir ini mencakup semua komponen yang ada, dan 3 komponen yang saya jelaskan tadi. Jadi dari yang pertama ALU, yang kedua unit control, dan yang ketiga register, nanti akan istilahnya
dikoneksikan atau dihubungkan menjadi satu kesatuan sesuai peran masing-masing di CPU interconnection ini. Jadi apa ya bahasanya, nanti semua komponen yang berjalan, semua apa seperti ini, komponen eksternal seperti yang saya jelaskan tadi, kayak ada memori seperti RAM, ada VGA, ada apa ya, ada hard disk atau SSD, itu nanti akan dijalankan dan dicakup semua saling menghubungkan oleh CPU interconnection ini. Jadi apa ya, dari keempat komponen ini, yang nomor 4 ini yang menjelaskan untuk semua komponen itu dijadikan menjadi satu kesatuan. Lalu di sini fungsi CPU. Fungsi CPU ini menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Yang kedua, pandangan paling sederhananya proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Jadi di fungsi CPU ini jelas akan menjalankan semua program yang apa ya, yang ingin atau yang diinginkan user jalankan, dan jika semua komponennya saling berhubungan atau perangkat atau alatnya itu saling bekerja dengan baik, bahasanya tidak ada yang salah dan tidak ada rusak atau ada problem apa, itu nanti bakal bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan dan dilakukan oleh user. Jadi kalau kamu udah tahu untuk dari CPU, kan perangkat komputer itu ada CPU, ada monitor, ada mouse, ada keyboard. Nah itu kan perangkat luar, dan kalau CPU itu udah inti dari komputer. Jadi semua apa ya, semua komponen atau inti dari komputer itu ya ada di dalam CPU itu. Jadi kalau CPU-nya nggak bisa berjalan dengan lancar ya susah. Sebelumnya kamu udah tahu kan komputer, nah udah tahu. Terus ini kan kita belajar tentang CPU. Nah nanti saya akan melanjutkan belajar tentang yang lain, kayak bagian-bagian dari komputer itu apa aja dan fungsi-fungsinya itu apa aja. Lalu nanti juga saya akan melanjutkan tentang sistem operasi atau bahasanya apa ya, software untuk sebuah perangkat komputer. Kan ini tadi cuma membahas tentang CPU. Nah tadi ada tulisan yang tertera di sini, ada sistem komputer. Nanti akan saya jelaskan tentang sistem komputer atau sistem apa ya, software tadi. Kalau kamu belum tahu sistem yang bisa atau yang ada pada komputer, nanti saya jelaskan. Mungkin saya punya gambaran sedikit sistem yang ada yang berjalan pada komputer itu seperti Windows, Linux, lalu ada Mac OS itu, dan ada yang apa, masih ada beberapa lagi. Mungkin yang paling umum itu ada Windows, Linux, Mac. Nah itu yang sering kita jumpai di sekitar. Tapi kan kita apa ya, sering kan Windows. Nah Windows itu apa ya bahasanya, yang umum, yang mudah dioperasikan dan tidak apa ya, kalau untuk masalah
problem itu bisa tergantung softwarenya masing-masing. Kadang ada komputer atau sebuah laptop itu yang diinstal itu softwarenya Windowsnya itu kadang ada yang palsu dan ada yang ori. Kalau yang ori itu pasti bagus, pasti enggak gampang korup lah bahasanya. Nah mungkin cukup sekian, dan ini ada beberapa kuis yang bisa kamu kerjakan untuk mereview yang saya ajarkan tadi. Jika menemui kesulitan ya kamu bisa nanti browsing, kalau enggak filenya ini saya akan kirimkan ke kamu biar kamu bisa melihat dan menjawab soal-soal ini. Untuk soalnya bisa dicatat, nggak apa-apa, bisa dicatat. Cuman 3 soal, gak sulit juga dan jawabannya gak panjang-panjang. Untuk mereview atau apa ya istilahnya, untuk belajar juga mengingat. Kalau mau mengingat ya nanti jawabnya nggak usah lihat di catatan atau di browsing. Kalau ingat langsung aja, nggak apa-apa dijawab dengan bahasanya sendiri, nggak harus sama persis. Sudah belum? Oke, kalau sudah, materi kali ini sudah selesai dan kita lanjutkan minggu depan, atau ya minggu depan lah, untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenal sistem komputer, untuk belajar biar tahu apa aja dan bagaimana saja fungsinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga sudah paham. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata atau kurangan, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.